Selamat pagi teman-teman, Shalom. Setelah Yesus benar-benar mati di kayu salib, terjadi sesuatu yang dicatat Yohanes dengan sangat seksama, karena ia tahu peristiwa itu sangat penting. Seorang prajurit Romawi mengambil tombak dan menikam lambung Yesus. Yohanes menulis, segera mengalir keluar darah dan air di Yohanes 19 ayat 34. Lalu ia segera menambahkan bahwa ia sendiri menyaksikan peristiwa itu dan kesaksiannya adalah benar. Yohanes 19 ayat 35. Yohanes ingin agar generasi-generasi berikutnya berhenti sejenak dan memperhatikan momen ini. Karena itu jauh lebih dari sekedar detail medis. Peristiwa itu sedang menyatakan sesuatu tentang karya Kristus yang telah diselesaikan. Sebelum tombak itu menusuk lambungnya, Yesus sudah terlebih dahulu berkata, "Sudah selesai." Pekerjaannya telah tuntas sebelum tombak itu menyentuh tubuhnya. Yohanes 19 ayat 30. Darah dan air itu bukan untuk menyempurnakan penebusan. Sebaliknya, keduanya menyatakan apa yang telah dihasilkan oleh karyanya yang sudah selesai. Surga sedang memberikan gambaran tentang apa yang kini mengalir dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Di sepanjang kitab suci, darah melambangkan kehidupan yang diberikan bagi orang lain. Di bawah perjanjian lama, korban-korban terus-menerus dipersembahkan karena darah binatang tidak pernah sanggup menghapus dosa secara permanen. Ibrani 10 ayat 1-4. Setiap korban menunjuk kepada satu korban yang jauh lebih agung yang akan datang. Ketika Yesus mencurahkan darahnya, ia menjadi korban yang terakhir dan sempurna untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10-14. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Namun Yohanes tidak hanya menyebut darah. Ia juga mencatat bahwa air mengalir dari lambung Yesus. Di dalam kitab suci, air sering melambangkan kehidupan, penyucian, dan pekerjaan Roh Kudus. Sebelumnya, Yesus pernah berdiri di bait Allah dan berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Kini setelah kematiannya, air itu terlebih dahulu mengalir dari dirinya. Sebelum air hidup dapat mengalir melalui kita, air itu terlebih dahulu mengalir dari Dia. Urutannya begitu indah. Darah dan air mengalir bersama-sama. Pengampunan dan hidup yang baru tidak dapat dipisahkan. Yesus tidak hanya menghapus dosamu lalu membiarkanmu kosong. Ia mengampunimu sepenuhnya dan memberikan hidupnya sendiri kepadamu. Salib bukan hanya tentang mengambil sesuatu dari hidupmu. Salib juga tentang memberikan sesuatu yang benar-benar baru. Renungkanlah arti semua ini. Darah menyatakan bahwa seluruh hutang dosamu telah lunas dibayar. Air menyatakan bahwa hidupmu telah dijadikan baru. Yang satu berbicara tentang pengampunan, yang lain berbicara tentang kehidupan. Yang satu menyingkirkan segala sesuatu yang memisahkanmu dari Allah. Yang lain membawamu masuk ke dalam persekutuan yang kekal dengannya. Karya Yesus yang telah selesai menggenapi keduanya. Haleluya. Disinilah banyak orang percaya tanpa sadar berhenti terlalu cepat. Mereka percaya bahwa darah Yesus mengampuni dosa-dosa mereka di masa lalu. Tetapi mereka menjalani kehidupan Kristen seolah-olah semuanya sekarang bergantung pada usaha mereka sendiri. Padahal air itu mengingatkan kita bahwa Allah tidak sekedar mengampunimu. Ia telah menempatkan rohnya sendiri di dalam dirimu. Kekristenan bukan sekedar hidup yang telah diampuni. Kekristenan adalah hidup yang baru dalam kesatuan dengan Kristus. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat kasih karunia. Kasih karunia bukan berarti Allah mengabaikan dosa. Kasih karunia berarti Allah telah menangani dosa secara tuntas melalui darah Yesus, lalu memberikan hidupnya sendiri kepadamu melalui Roh Kudus. Engkau bukan sedang berusaha menjadi cukup layak agar Allah mau diam di dalammu. Karena karya Kristus yang telah selesai, Allah sudah menjadikan dirimu tempat kediamannya. Secara praktis, ini berarti engkau tidak perlu lagi bangun setiap pagi dengan bertanya-tanya apakah Allah berkenan kepadamu hari ini.
Keyakinanmu tidak didasarkan pada seberapa baik engkau menjalani hidup kemarin. Keyakinanmu didasarkan pada darah Kristus yang telah menjamin. Haleluya. Praise the Lord ya. Oke, so yakinlah ya bahwa keyakinanmu itu didasarkan pada darah Kristus ya. Oke, bukan performance kita sendiri. Alright, God bless you. See you again on Monday. Yes.